Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, saya Ilham Bahaki dan rekan saya Ilham Kodri, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan MSTM yang berjudul Merancang Sistem Karir. Pembahasan 1. Sistem karir. 2. Manfaat sistem karir. 3. Perancangan sistem. 4. Hubungan pengembangan karir dengan prestasi kerja. Career, experience, interest, values, education, skill, goals. Sistem karir. Salah satu unsur penting dalam manajemen STM adalah perencanaan karir karyawan. Perancangan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaan. Dikaitkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, perumusan sistem karir dapat membawa beberapa manfaat berikut. 1. Semua karyawan dapat memperoleh kesempatan yang sama dan memadai untuk mengembangkan keterampilannya, mempelajari hal-hal yang baru, dan juga memperluas wawasannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. 2. Seluruh karyawan dapat dikembangkan menurut jalur yang tepat sesuai minat dan karakteristiknya, sehingga karyawan dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan karakteristiknya tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan rasa puas dan rasa aman, menciptakan iklim kerja yang sehat sehingga menurunkan turnover dan memperbaiki prestasi kerja karyawan. 3. Pengembangan karyawan dapat berjalan secara baik, komprehensif, dan lancar sehingga semua tingkatan dalam organisasi, mulai dari tingkat pelaksanaan hingga pemimpinan puncak, dapat diisi dengan karyawan berkemampuan handal. Manfaat sistem karir. Bagi karyawan maupun perusahaan, sistem karir dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi karyawan, mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilannya, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi, mendapat pelatihan yang sesuai dengan arah pengembangan karirnya. 2. Bagi perusahaan, mengendalikan tingkat keluar masuk atau turnover rate, membantu terlaksananya program kaderisasi, mengetahui dan mengantisipasi keinginan dan bakat tenaga kerja, mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terampil, juga tenaga kerja yang tidak produktif, sehingga dapat diambil tindakan segera. Manajemen karir, pengertian, tujuan, tahapan, perencanaan karir, pengertian, manfaat, pengembangan karir, diklat dan non-diklat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ilham Kodri Ramadan. Perancangan sistem karir. Proses perancangan sistem karir diawali dengan perancangan jalur karir, career path. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan program kaderisasi. Proses perancangan karir dapat dijelaskan berikut ini. 1. Perancangan jalur karir. Jalur karir, career path, adalah jalur yang menghubungkan satu posisi dengan posisi yang lain. Secara visual, jalur karir menunjukkan keterkaitan antara suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Proses yang paling rumit pada tahap ini adalah proses menentukan posisi yang serupa dan mencari posisi-posisi yang memiliki kemiripan, kesesuaian, dan keterkaitan sehingga sampai terbentuk jalur karir. Jalur karir di suatu perusahaan pada dasarnya diterapkan berdasarkan hubungan logis antara jabatan-jabatan yang ada. Dilihat dari isi tugas-tugas yang dijalankan, hierarki posisi di dalam struktur organisasi, jenis tugas, struktural atau fungsional. Perancangan program kaderisasi. Program kaderisasi dirumuskan setelah rancangan jalur karir terbentuk. Melalui program kaderisasi ini, jika dalam organisasi terdapat jabatan kosong yang perlu diisi, maka dapat diketahui karyawan-karyawan yang sesuai untuk menempati jabatan tersebut. Program kaderisasi atau succession plan disusun untuk memeriksa dan menyiapkan kandidat karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan yang ada dalam perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada dasarnya adalah pemeriksaan kesesuaian kualifikasi individu karyawan dengan rumusan kualifikasi yang dipersyaratkan pada suatu posisi atau jabatan tertentu. Pemeriksaan kesesuaian tersebut akan menunjukkan 1. Individu atau karyawan mana yang paling sesuai untuk dicalonkan menempati suatu posisi atau jabatan.
2. Kemampuan atau kualifikasi apa yang perlu ditambahkan oleh kandidat agar sesuai dengan persyaratan posisi atau jabatan. Hubungan pengembangan karir dengan prestasi kerja. Jika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab, ada 7 hal perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Prestasi kerja yang memuaskan. 2. Pengenalan oleh pihak lain. 3. Kesetiaan pada organisasi. 4. Pemanfaatan sponsor. 5. Dukungan para bawahan. 6. Pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh. 7. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Program perencanaan karir. 1. Pendidikan karir. 2. Informasi karir. 3. Konseling karir. 1. Pendidikan karir bisa melalui keikutsertaan karyawan pada seminar-seminar pendidikan pelatihan. 2. Informasi karir, penyediaan informasi tentang struktur organisasi, uraian jabatan. 3. Konseling karir, bimbingan karir melalui bimbingan langsung sosialisasi atau SOP. Faktor penentu keberhasilan karir. 1. Keterampilan semasa belajar. 2. Keahlian mastery. 3. Pelatihan ulang. 4. Continued employability atau kemampuan mendapatkan pekerjaan secara berkesinambungan. 5. Keberhasilan psikologis. Langkah-langkah pengembangan karir. 1. Kinerja. Prestasi kerja adalah hal yang utama bagi karyawan. 2. Exposure. Pandai mempromosikan diri. 3. Leveraging. Permintaan berhenti untuk melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain. 4. Dedikasi. Kesetiaan jangka panjang. 5. Mentor dan sponsor. Meminta bimbingan karir informal dan mengharapkan dukungan pada orang yang berpengaruh dalam perusahaan tempat kerja. 6. Edukasi, pendidikan latihan, kursus tambahan yang bertujuan menambah keahlian dan keterampilan karyawan. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.